Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdillahi muhtari mandaan. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada penonton-penonton semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini Al-Fakir ingin membagikan ilmu kepada penonton-penonton semua, yaitu sejarah peradaban Islam yang berada di Italia. Pertama-tama saya sangat meminta dengan sangat keridoannya bagi penonton semua untuk memencet like dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak komen kalian di bawah ini. Jika kalian ingin tahu peradaban Islam di Italia, mari kita lihat pembahasannya di selanjutnya. Selamat menonton. Sejarah Islam terbentuk melalui beberapa peristiwa, beberapa perjalanan periode sejarah dari awal turunnya Nabi Muhammad SAW hingga mencapai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai ke peradaban-peradaban Islam setelah itu. Islam dibangun didasari oleh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Penting baginya kita untuk mempelajari sejarah agama kita, yaitu sejarah Islam, bagaimana awal berdirinya, bagaimana proses panjangnya hingga sampai saat ini. Di dunia ini Islam merupakan agama yang terbesar pertama di dunia. Sallallahu alaihi wasallam di salah satu perang pernah berkata kepada sahabat bahwa agama Islam akan terpancar dari barat maupun dari timur. Itu artinya apa? Bahwa agama ini akan tembus dari barat hingga sampai ke timur. Tidak satupun di tempat ini yang akan disinggahi oleh agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu di Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Penting bagi kita jamaah mengetahui ini, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dengan membawa cahaya keislaman dari yang namanya kegelapan hingga sampai zaman terang benderang oleh Islam, dari zaman kebodohan sampai saat ini Islam bisa maju seperti ini. Begitulah agama Islam mendidik kita, mengeluarkan kita dari masa jahiliyah, mengeluarkan kita dari masa perbudakan, mengeluarkan kita dari masa kebodohan. Negara Italia, yaitu negara yang berada di wilayah Eropa, merupakan negara yang diibukotai oleh ibu kota Roma. Pasti teman-teman semua telah mengetahui ibu kota Roma itu merupakan salah satu peninggalan bersejarah orang-orang Nasrani dahulu, orang-orang Romawi dahulu,
yang berkuasa di kota Roma. Dan tentunya di Italia maupun di Roma itu telah masuk cahaya Islam di dalamnya. Dalam sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh beberapa ilmuwan sejarah, beberapa oleh penulis sejarah, bahwa agama Islam masuk ke Italia yaitu pertama kali melalui jalur selatan di Italia, yaitu Silsila, kota Silsil. Kota Silsila yaitu berada di letak selatan Italia. Kota Silsila merupakan salah satu kota yang berada di selatan Italia yang berdekatan dengan Laut Tengah, yaitu laut yang menuju kepada Laut Mediterania. Laut Tengah merupakan laut sangat berpotensi, yaitu pentingnya jalur perdagangan di Laut Tengah. Banyaknya kapal-kapal Eropa yang berada melewati jalur Laut Tengah. Oleh karena itu, Silsila merupakan kota yang sangat strategis dari jalur perdagangan, sehingga masuknya Islam di Silsila merupakan suatu ancaman besar Islam kepada Nasrani. Di Silsila pun ilmu pengetahuan sangat berkembang luas, sangat menyebar ke seluruh dataran Italia. Dari Silsila pun peradaban Eropa bisa maju, karena Silsila itu, kota Silsila merupakan kota kedua selain dari Cordoba Spanyol yang memiliki kota ilmu pengetahuan yang sangat luas. Awal masuknya Islam ke Italia yaitu merupakan ekspansi pertama dari dinasti Aglabiyah, di mana dinasti Aglabiyah merupakan dinasti kecil yang berada di kekuasaan dinasti Abbasiyah pada saat itu di abad ke-9. Dinasti Aglabiyah melakukan ekspansi ke Italia melalui selatan Italia, yaitu Silsila, kota Silsila. Dari awal ekspansi tersebut terjadi pertentangan oleh Roma dengan Romawi di wilayah Konstantinopel. Yang kita ketahui, Romawi itu merupakan kerajaan Bizantium. Kerajaan Bizantium itu terbagi oleh dua, yaitu di wilayah Roma dan di wilayah Konstantinopel. Pada saat itu ada raja yang sedang bertengkar, sehingga ada satu raja yang akhirnya meminta tolong bantuan kepada umat muslim, terutama kepada dinasti Aglabiyah, untuk bisa mengambil kembali Silsila dari tangan orang yang bertengkar tersebut. Dan itu merupakan salah satu kunci kenapa umat Islam bisa sampai di Silsila, merupakan salah satu kesempatan bagi umat Islam untuk bisa menguasai Italia, bisa menguasai Silsila. Terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di wilayah Italia, yaitu yang pertama dinasti Aglabiyah. Pertama kali mereka ekspansi Italia, sehingga di saat dinasti Aglabiyah runtuh, dipindahkan kepada dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Fatimiyah. Dan dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang bermazhab Syiah yang berpusat di Mesir. Lalu di saat dinasti Fatimiyah ini hancur, yang kita ketahui sudah tidak ada lagi dinasti Islam di Italia. Jejak peradaban Islam di Italia, yang kita ketahui bahwa kota Silsila merupakan wilayah di mana ilmu pengetahuan tersebar luas di sana, dan merupakan kota kedua selain Cordoba Spanyol yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Di kota Silsila pun awal berkembangnya ilmu pengetahuan oleh Islam, yang kemudian sehingga saat runtuhnya Islam di Italia menjadikan peradaban Eropa yang lebih maju ke depan. Nah, ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh umat Islam di Italia merupakan salah satu warisan terbesar kepada dunia ini, kepada seluruh ilmuwan dan kepada seluruh peradaban Islam di dunia. Kemudian yang kedua, selain dari ilmu pengetahuan, yaitu bangunan dan infrastruktur. Dan di bangunan dan infrastruktur ini, yang pertama ada Plaza de Norman. Plaza de Norman itu berletak di
wilayah Silsilah merupakan istana yang dibuat oleh peradaban Islam, yaitu dinasti Aghlabiyah di saat itu untuk menempatkan para bangsawan Arab, para tepat raja-raja Arab untuk bisa berkunjung ke wilayah Italia dan untuk bisa beristirahat di Plaza de Normandy. Plaza de Normandy ini sangat megah dan sangat besar, yaitu tempat berkumpulnya bangsawan dan tempat berkumpulnya para elit-elit kaum bangsawan Arab. Kemudian yang ada lagi jejak peninggalannya dari peradaban Islam, yaitu yang kedua, Masjid Roma. Masjid Agung Roma ini merupakan masjid yang dibangun oleh Raja Arab Saudi saat itu, Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi saat itu. Beliau mengatakan bahwa umat Islam di Italia sudah mencapai hampir sejuta, hampir sudah mendekati angka ratusan ribu, bahkan hampir sejuta. Sudah saatnya umat Islam di Italia mempunyai masjid agung, yaitu masjid yang besar, untuk bisa mengayomi masyarakat umat Islam di Italia untuk bisa beribadah di masjid agung. Sehingga Raja Arab Saudi, Raja Faisal bin Abdul Aziz membangun masjid agung di Italia, setidaknya untuk membantu umat Islam di Italia pada tahun 1970. Organisasi Islam di Italia sangat berkembang pesat oleh anak-anak muda Islam di Italia, yaitu contohnya ada beberapa organisasi yang untuk menaungi anak-anak muda Islam di Italia, yaitu Gerakan Muslim Italia. Itu merupakan contoh salah satu semangat dan salah satu semangat dakwah bagi umat Islam di Italia, terutama anak-anak muda, yaitu anak-anak yang gemar berkreatif dan berinovasi kepada khususnya agama kita, yaitu agama Islam. Keseharian umat Islam di Italia yaitu anak-anak muda Islam di Italia merupakan salah satu contoh semangat anak muda dengan menyebarkan dakwah Islam yang memang pada notabene Islam di Italia itu menjadi minoritas dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang ada di Italia. Sudah sepertinya kita menunjukkan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin hingga bisa menembus di wilayah Italia, yaitu wilayah Eropa, yang merupakan wilayah Eropa tersebut pusatnya wilayah Romawi pada saat itu, wilayah Nasrani saat itu. Dan wilayah Italia juga merupakan salah satu faktor nantinya akan berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa, jatuhnya Konstantinopel di Turki, dan juga meluasnya ajaran-ajaran dari ilmu-ilmu pengetahuan dalam Islam menyebar ke Eropa. Kita sangat bersyukur pada saat ini Islam bisa menyebar luas dari barat hingga timur, dari utara sampai selatan. Cahaya Islam terpapar, cahaya yang sangat terang benderang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Runtuhnya Turki Utsmani merupakan salah satu akhir dari peradaban Islam di zaman dinasti, yaitu dinasti Turki Utsmani, dan kita saat ini merupakan umat Islam yang berada di akhir zaman, yaitu tidak ada suatu pun kekuasaan Islam di dalamnya, sehingga kita haruslah saling bergandeng tangan, saling bekerja sama, saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mengingati dan saling berdakwah kepada sesama. Teman-teman semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membaca sejarah peradaban Islam. Berarti kita mengetahui agama kita, mengetahui lahirnya agama kita, mengetahui jalan proses panjangnya agama kita, mengetahui seluk-beluk plus minus dan kelebihan dan kekurangan dari agama kita, dan juga mengetahui berbagai macam permasalahan yang
sehingga kedepannya kita akan bisa memperbaikinya dari kesalahan tersebut. Itulah pentingnya membaca sejarah. Soekarno juga pernah berkata bahwa sejarah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mari kita baca kembali dengan teliti baca sejarah ini dengan membaca berbagai macam referensi buku maupun jurnal. Mari kita telaah, mari kita tabayun kembali dari bacaan-bacaan kita, sehingga kita bisa menjadikan dengan bacaan ini menjadi sebagai manusia yang lebih ridho, lebih namanya bertawakal kepada Allah, dan lebih bertabayun dengan menerima informasi yang tersebar luas di dunia saat ini. Sekian dari saya, Al-Fakir, sangat meminta kepada teman-teman semua yang menonton video ini untuk bisa memberikan saran dan nasihatnya kepada saya, karena dengan saling menasihatilah kita menjadi meningkatkan keimanan kita dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri pribadi Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.